Yang kedua, kamu misalnya mampu membuktikan bahwa Ubaidillah itu putra Ahmad Al-Muhajir. Nanti akan muncul pertanyaan. Putra Ubaidillah, misalnya bernama Alwi, apa buktinya? Apa direkam oleh ulama di masa itu? Kalau Ubaidillahnya saja tidak direkam, apalagi anaknya? Misalnya anaknya ada di kitab, anaknya lagi. Itu sama dengan mencari ujung yang tidak akan pernah ketemu ujungnya. Ini mungkin tidak pernah dibicarakan, tapi saya buka. Kuat-kuatnya nasab itu, pencatatannya itu tidak mungkin akan levelnya itu tidak bisa dibantah. Hadis saja Pak, dengan sebegitu tertib cara penetrasinya. Apa transformasi, apa penetrasi? Transformasi lah, bukan penetrasi ya. Dari atas ke bawah, sebegitu tertib. Ini masih cenderung nanti ada hadis yang diperselisihkan. Artinya tidak lalu diterima semua. Kamu harus tahu, hadis sahih itu bukan langsung semua orang mengatakan sahih. Ada yang kata ulama lain tidak sahih. Karena ada di satu personal yang kata ulama ini sikoh, kata ulama ini tidak sikoh. Ada yang mengatakan ini kok tidak bertemu, tapi walaupun tidak bertemu dia berarti dia mudallis, tapi walaupun mudallis dia terpercaya. Rumit Pak. Sehingga dalam masalah hadis dengan sebegitu tertibnya dijaga bagaimana cara hadis ini diriwayatkan, masih ada masalah, apalagi nasab. Gimana sih bisa nasab itu disepakati semua orang? Nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita di dunia ini urusannya baik, nasibnya juga baik. Kalau nasab sudah tidak bisa dirubah ya, nasib. Kemudian semoga Allah jadikan kita nanti di akhirat menjadi orang-orang yang beruntung bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Akhir-akhir ini saya sering sekali membahas tentang perdebatan nasab para habib atau nasab habib dari jalur Bani Alawi. Sebagian subscriber atau yang nonton konten saya menganggap saya membela Kiai Haji Imaduddin. Sebagian lagi menganggap saya menyerang Kiai Haji Imaduddin. Artinya ada satu atau dua orang yang bertanya kalau pendapat saya pribadi bagaimana. Nah, bagian ini mungkin tidak penting untuk kalian. Kenapa? Karena orang seperti saya, seperti kalian juga yang bukan siapa-siapa itu tidak penting pendapatnya. Yang penting itu pendapatannya. Nah, kira-kira begitu. Yang pertama, ya poin king saja ya. Per poin. Poin satu, bagi saya pribadi, kamu diketahui nasabnya sebagai dzurriyyah Rasul atau tidak, bukan hal yang sangat penting. Karena itu tidak berkaitan dengan orang lain dalam arti orang menjadi salah atau tidak salah. Apa buktinya saya berkata begitu? Ketika misalnya kamu itu seorang keturunan Rasulullah atau Sayyid, tetapi ternyata tidak diketahui orang. Lalu kamu menikah, misalnya perempuan lah yang paling pahit. Kamu menikah dengan orang yang bukan Sayyid. Kalau ikut pendapat yang menyelisihi jumhur, ingat, menyelisihi jumhur, pernikahannya tidak sah. Tetapi ada apa kita mau mengikuti pendapat yang menyelisihi jumhur? Toh pendapat jumhur itu sah-sah saja. Selama perempuannya itu mau, bapaknya mau. 4 madhab, 3,5 itu sah. Hanya setengah madhab yang tidak sah. Maksudnya satu qaul dalam madhab Ahmad itu mengatakan tidak sah. Itu ya. Jadi apa urgensinya gitu loh. Toh sah-sah saja. Pertama. Yang kedua, masalah misalnya zakat fitrah atau zakat ya. Ternyata kamu seorang sayyid, tapi orang tidak tahu atau kamu sendiri tidak tahu kalau kamu sayyid, lalu nerima zakat. Yang mengatakan boleh ya ada, bukan masalah krusial. Masih mukhtalaf. Kalau sudah tahu begini lalu urgensinya di mana? Kecuali kalau bicara privilege. Bicara kalau di satu daerah habib itu istimewa, lalu kamu perjuangkan biar jadi habib, biar masuk kepada golongan orang istimewa. Wallahu a'lam kalau masalah itu. Saya bicara fikih. Tidak ada penting-pentingnya kalau dalam masalah fikih. Kenapa? Karena tidak akan menjebak kepada kamu melakukan sesuatu yang haram. Nasab di dalam fikih itu penting. Kamu harus tahu siapa muhrim kamu. Khawatirnya nikah ternyata dengan perempuan yang muhrim. Itu saja Pak, itu saja. Kalau hanya untuk menentukan muhrim, ya kamu tahu saudara-saudara kamu. Berarti kamu harus tahu siapa bapak kamu. Lalu anak dari bapak kamu siapa saja. Itu toh. Atau harus kamu tahu siapa saudara dari bapak-bapak kamu. Biar kamu tidak terjebak menikah dengan bibi kamu. Atau kamu harus tahu persis siapa saudara kakek-kakek kamu. Biar kamu tidak menikah dengan yang muhrim. Yaitu ke atas itu kan masih muhrim. Paman yang muhrim. Saudara kakek yang muhrim. Kalau sudah kakeknya lagi sudah mati semua. Nggak mungkin juga terjebak walaupun kamu tidak kenal. Turunan kamu ketiga itu siapa di atas kamu tidak kenal. Tidak akan kamu terjebak menikah dengan saudaranya dia. Udah mati semua. Artinya sudah nggak ada urusan dengan kamu akan terjebak karena tidak tahu nasabnya. Kan itu ketika fikih bicara nasab. Termasuk juga bicara warisan. Ada orang mati. Kamu harus tahu yang mati itu bapak kamu apa bukan. Kalau kalau kamu itu adalah bapak kamu, kamu ada hak harta waris. Kalau seandainya diragukan, kamu butuh bukti, butuh jalur, itulah baru bicara isbat nasab. Itu dalam fikih itu yang dibicarakan tentang nasab. Berkaitan dengan ahli waris. Itu Pak, itu apa hubungannya ini dengan nasab Rasulullah? Enggak ada Pak, kamu mau mewarisi apa?
Kan tidak bicara waris ya. Jadi nasab itu kalau bicara waris ya dengan orang yang masih potensial menjadi ahli warisnya. Sesederhana itu sebetulnya. Satu. Yang kedua, kamu misalnya mampu membuktikan bahwa Ubaidillah itu putra Ahmad Al-Muhajir. Nanti akan muncul pertanyaan. Putra Ubaidillah, misalnya bernama Alwi, apa buktinya? Apa direkam oleh ulama di masa itu? Kalau Ubaidillahnya saja tidak direkam, apalagi anaknya. Misalnya anaknya ada di kitab, anaknya lagi. Itu sama dengan mencari ujung yang tidak akan pernah ketemu ujungnya. Ini mungkin tidak pernah dibicarakan, tapi saya buka. Orang berfokus berpolemik kepada Ubaidillah putra Ahmad Al-Muhajir mukhtalaf. Misalnya mutafak. Putra Ubaidillah ini siapa? Apa harus mutafak juga? Apa harus direkam juga? Tidak akan. Putra Ubaidillah ini siapa? Terus cucunya Ubaidillah ini siapa? Terus bawahnya lagi siapa? Marilah waras. Nasab itu tidak akan pernah setertib bagaimana hadis periwayatannya. Kenapa? Kalau hadis itu memang harus tertib. Kenapa? Karena berkaitan dengan kepentingan seluruh umat Islam. Tentang memahami apa benar ini sabda Rasulullah atau bukan. Kalau mengandung hukum halal haram, apa benar keharamannya ini berdasarkan hadisnya benar dari Rasulullah atau bukan. Maka ketika mentelaah hadis itu ketat, Pak. Ketat. Tidak ada hadis itu dilihat ditulis dalam kitab atau enggak begitu. Misalnya Al-Baihaqi, terpaut beberapa ratus tahun dari Imam Bukhari. Bukan berarti Al-Baihaqi ini hadisnya ditulis dalam kitab Bukhari, enggak, bukan, Pak. Ada sanadnya. Al-Baihaqi haddatsani mengucapkan langsung, berkata kepada saya, Fulan misalnya. Fulan haddatsana. Ketika Fulan mengatakan kepada Al-Baihaqi, Fulan itu mengatakan saya mendapatkan langsung dari ini ditelaah, Pak. Satu tingkat di atasnya Al-Baihaqi siapa? Terus orang ini dapat dari siapa? Dari siapa? Itu semua laki-lakinya atau rijalnya itu ditelaah. Lalu dinilai sikoh atau tidak, beritanya layak dipercaya atau tidak, hadisnya bisa dipercaya atau tidak, track recordnya dia kalau meriwayatkan hadis bagaimana, itu ditelaah. Maka hadis itu kokoh, nggak pakai manuskrip-manuskripan. Jadi kalau kamu mau bicara nasab dikaitkan dengan hadis lumpuh, ya, nggak akan pernah ada pencatatan nasab setertib pencatatan hadis. Tidak akan pernah ada kesahihan nasab, kamu boleh bantah. Sesahih hadis ya. Kecuali mungkin di awal Rasulullah putra itu kan sudah jelas gitu ya. Musyahadah itu ucapan sahabat yang menyaksikan putra Ahmad punya putri namanya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan Husain. Kalau dalam mengutip kitabnya Kiai Imaduddin itu kan sampai Ali Al-Uraidi itu masih dibicarakan karena rijalul hadis kebetulan. Jadi kalau orang itu dia sebagai rijalul hadis itu kan dibicarakan biografinya, dicari nasabnya kemana gitu ya. Sementara kalau pencatatan nasab, mau kamu cari kitab yang paling keren misalnya Al-Ubaidili atau Ibnu Toba-Toba, tidak ada sanadnya. Tidak ada Al-Ubaidili mengatakan haddatsani, enggak ada. Ketika Ubaidillah itu misalnya mencatat orang yang sezaman, ditulis. Tidak menceritakan apakah melihat langsung atau apa, enggak ada begitu. Atau misalnya sudah terlewat 100 tahun. Al-Umri misalnya, muridnya Al-Ubaidillah, menulis tentang putra dari Ahmad Al-Muhajir. Mentok-mentok ya dapat dari kitabnya Al-Ubaidillah. Atau mendengar langsung dari Al-Ubaidillah kalau karena bertemu. Misalnya yang di bawahnya, mentok-mentok di kitabnya. Tidak ada ceritanya haddatsani. Kalaupun misalnya ada haddatsani sama dengan hadis, tidak akan pernah lalu kita telah orang-orangnya ini. Misalnya Al-Umri haddatsani siapa Fulan. Fulan mengatakan dari siapa lalu bahwa Ahmad punya anak Ubaidillah. Laki-lakinya ini selama mereka bukan periwayat hadis itu majhul semua. Periwayat hadis itu ilmu-ilmu tentang rijalul hadis itu hanya bicara orang yang membawa hadis, tidak pernah bicara orang yang membawa nasab. Tidak penting membicarakan jalur orang yang membawa nasab itu, tidak penting. Yang penting itu adalah masalah hadis. Orang menjadi dibicarakan kesikohannya, dibicarakan kredibilitasnya kalau dia meriwayatkan hadis. Kalau meriwayatkan nasab, siapa yang mau tahu? Makanya sekuat-kuatnya nasab itu, pencatatannya itu tidak mungkin akan levelnya itu tidak bisa dibantah. Hadis saja, Pak, dengan sebegitu tertib cara penetrasinya. Apa transformasi, apa penetrasi? Ya. Transformasi lah, bukan penetrasi ya. Dari atas ke bawah, sebegitu tertib. Ini masih cenderung nanti ada hadis yang diperselisihkan. Artinya tidak lalu diterima semua. Kamu harus tahu, hadis sahih itu bukan lalu semua orang mengatakan sahih. Ada yang kata ulama lain tidak sahih. Karena ada di satu personal yang kata ulama ini sikoh, kata ulama ini tidak sikoh. Ada yang mengatakan ini kok tidak bertemu. Tapi walaupun tidak bertemu, berarti dia mudallis. Tapi walaupun mudallis, dia terpercaya. Rumit, Pak. Sehingga dalam masalah hadis, dengan sebegitu tertibnya, dijaga bagaimana cara hadis ini diriwayatkan, masih ada masalah. Apalagi nasab. Gimana sih bisa nasab itu disepakati semua orang? Nggak bisa. Sudah itu aja. Syekh Abdul Qadir Jailani selevel itu. Yang memperselisihkan nasabnya ada. Ada.
Jadi kalau kita sudah paham begini, di satu sisinya tidak terlalu penting juga nasab itu sahih atau tidak sahih. Ya. Terus ngapain kita ngegas? Santai saja. Kalau saran saya sebetulnya para habaib itu, kalau mereka percaya diri sebagai habaib, ya sudah biarkan saja. Kalau orang yang meragukan ya urusan mereka. Ya toh kalau mau ditarik-tarik, ya seperti yang saya bilang tadi itu. Kamu sudah menemukan Ubaidillah putra Ahmad. Nah putra Ubaidillah, kitab apa yang mencatatnya? Cucunya Ubaidillah, kitab apa yang mencatatnya? Cicitnya Ubaidillah, kitab apa yang mencatatnya? Kalau kitabnya jauh, kan jauh. Sanadnya dari mana? Hadis sanadnya lewat siapa? Lewat siapa? Lewat siapa? Tidak ada. Kalau dalam hadis buang. Jangankan tidak ada jalurnya mengkoti begitu jauh ya. Orang yang masih dipertanyakan sezaman atau tidak itu sudah penting dalam hadis. Walaupun sezaman dipertanyakan mendengar langsung atau ada yang kamu buang orangnya, mudallis namanya. Kamu sebetulnya bukan mendengar dari dia tapi mendengar dari muridnya. Walaupun sezaman itu harus dipertegas. Rumit kalau masalah hadis. Kenapa serumit itu? Karena penting. Berkaitan dengan kepentingan seluruh umat Islam. Berkaitan dengan keabsahan sholat, keabsahan zakat, keabsahan puasa, kehalalan makanan. Penting. Itu berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah. Lah masalah nasab berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah di bagian mana? Toh misalnya masalah pernikahan seperti yang saya bilang tadi. Pendapat yang menyelisih jumhur. Zakat pun ya seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau kita paham seperti ini, legowo saya kira. Anggap itu ya sudah perdebatan ilmiah saja. Perdebatan ilmiah saja. Gitu Pak ya, begitu. Jadi kalau sudah tahu begini ya sebetulnya harusnya santai saja. Ini menjadi tidak santai ketika fenomena menyikapinya berbeda. Ada yang menganggap kalau misalnya Habib ini diserang nanti orang tidak taat lagi kepada Habib ya. Bukan masalah taat tidak taat. Kalau Habibnya mengajarkan yang baik, orang tidak taat kepada Habib, masalahnya bukan tidak taat kepada Habib, tidak taat kepada ajaran yang baik. Masalah. Kalau Habibnya mengajarkan tidak baik, ya tidak perlu ditaati juga. Jadi apa yang dia bawa itu yang lebih penting. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.